Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang terbaik yang kita lontarkan dari lisan kita pada kesempatan pagi hari ini kecuali kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, atas disempurnakannya kebahagiaan kita pada kesempatan pagi yang mulia ini, dan atas nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua, yaitu adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nikmat yang diinginkan oleh orang-orang kafirun kelak di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Orang-orang kafir kelak di yaumil qiyamah, mereka berharap seandainya dahulu di dunia mereka dalam keadaan Islam, dalam keadaan beragama Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersyukur atas nikmat sehat. Pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman dan seagama. Maka tiada kata yang tepat dan paling pantas kita lontarkan dari lisan kita kecuali hanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga telah limpahkan kepada uswah hasanah kita, kepada qudwah salihah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di atas tuntunan beliau hingga yaumil qiyamah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari ini kita berada di hari yang penuh dengan kanugerah dan kebahagiaan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala bahwa hari ini disebut dengan Yaumul Jawaiz, hari penganugerahan, penghargaan, hari penganugerahan, anugerah dan hadiah bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan taufik darinya untuk menggenapkan siam Ramadan, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan hidayahnya untuk senantiasa menunaikan qiyam selama Ramadan, bagi hamba-hambanya yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah SWT jadikan kita semua termasuk dari hamba-hamba yang taat pada Allah, yang mendapatkan Yaumul Jawaiz, yang mendapatkan hari penganugerahan di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini juga Allah SWT berikan kebaikan bagi umat muslim di negeri kita. Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh kaum muslimin di penjuru negeri merayakan hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah di hari yang sama, diiringi dengan takbir, diiringi dengan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala yang maha besar,
sebagai ungkapan bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum." Dan hendaknya cukupkanlah bilangan berpuasa dan takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita merayakan hari raya Idul Fitri dengan takbir. Kita merayakan hari raya Idul Fitri dengan berbuka. Kita merayakan hari raya Idul Fitri dengan kebahagiaan. Namun kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat terakhir ini berfirman, "Wala'allakum tashkurun." Tujuannya kehendak Allah Subhanahu wa taala kita merayakan hari raya di hari raya Idul Fitri ini agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kita berpuasa, kita menahan letih, kita menahan lapar, menahan dahaga, bersusah payah di bulan Ramadan. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, seandainya ada yang berkata demikian, maka ketahuilah sesungguhnya balasannya Allah SWT berikan bagi orang-orang yang berpuasa. Dari nikmatnya bermunajat kepada Allah saat berpuasa, dari ampunan Allah SWT bagi orang yang berpuasa, dari pembebasan api neraka bagi orang-orang berpuasa, maka sudah berhak Allah SWT, pantaslah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berikan kesyukuran pada hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, bagaimana cara kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, "Fa idza kuntum bima amarakumullah bihi min ta'atih." Apabila kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dari ketaatan pada Allah, bi ada'i faraidih, dengan menjalankan fardu kewajiban-kewajiban, wa tarki maharimih, meninggalkan apa yang diharamkan, wa hifdhi hududih, menjaga syariat Allah SWT, fala'allakum an takununa minasyakirin bidzalik. Maka dengan demikian mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah SWT yang bersyukur. Maka jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, tiada perbuatan dan sikap yang kita lakukan untuk bersyukur pada Allah SWT di hari penuh dengan kebahagiaan ini kecuali dengan menjaga ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berbicara ketaatan-ketaatan yang belum kita lakukan atau ketaatan-ketaatan yang akan kita lakukan, tapi kita berbicara ketaatan yang dekat dengan kita yang kita lalui di bulan Ramadan. Kita melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Kita melaksanakan qiyam selama 1 bulan penuh. Kita membaca Al-Quran, bersedekah dan senantiasa menjaga amal-amal baik, menahan diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Maka kita lanjutkan ketaatan-ketaatan ini selepas Ramadan berlalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di antara ketaatan yang kita patut jaga selepas Ramadan ini adalah yang pertama di antaranya menjaga qiyamul lail. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk melaksanakan qiyamul lail. Allah SWT berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di sebagian malam bertahajudlah sebagai tambahan ibadah bagimu. Semoga Allah SWT menempatkanmu di tempatnya yang terbaik. Maka Allah SWT di dalam ayat yang lain menyebutkan di antara tanda-tanda orang-orang yang bertakwa, Allah SWT berfirman, "Kanu minal laili kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Mereka di malam hari sedikit tidur, sedikit mereka berada di atas pembaringan, di atas tempat tidur mereka. Mengapa demikian? Karena mereka menjalankan apa yang Allah SWT perintahkan. Maka kita yang keluar dari bulan Ramadan ini mengharapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jaga qiyamul lail. Kita jaga solat-solat yang telah kita rutinkan di Ramadan. Kita jaga bersimpuhnya kita pada malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebutkan, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin." Jalankanlah, senantiasa jagalah qiyamul lail, karena yang demikian merupakan di antara sifat-sifat orang saleh. Wa qurbatun ilallah, dan termasuk daripada sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Wa manhatun 'anil itsm, dan menjaga diri kita dari perbuatan dosa. Wa takfirul lisayyi'at, dan menggugurkan dosa-dosa kita. Wa matradatun lida'i 'anil jism, dan akan menjauhkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Bahkan Nabi SAW tidak hanya sekadar berbicara, menyampaikan pesan kita, pesan untuk kita untuk senantiasa menjaga qiyamul lail, tapi Nabi SAW telah contohkan. Suatu ketika sahabat Atha bin Abi Rabah, Ibnu Umar, dan juga Ubaid bin Umair mendatangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Ummul Mukminin bertanya kepada Ubaid bin Umair, "Mengapa engkau jarang sekali mengunjungi kami?" Maka kata Ubaid bin Umair, "Zur ghibban tazdad hubba."
janganlah sering-sering mengunjungi, maka akan tumbuh kasih sayang dan kecintaan. Namun kemudian Ibnu Umar melanjutkan perkataan Ubaid bin Umair dan kemudian bertanya, akhbirna ma a'jabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, berikan kabar kepada kami perkara yang menakjubkan dari apa yang kau lihat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya demikian, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menangis. Air mata berlinang dan membasahi pipi beliau karena kerinduannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, suatu ketika aku berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendapatkan bagian giliran dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Aisyah siap untuk melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Aisyah, ata'dhanina li an a'budu rabbi?" Apakah engkau mengizinkanku untuk aku bermunajat, untuk aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbku? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku hendak berada di sisimu, aku hendak berada di sampingmu untuk melihat engkau dan bersama engkau bermunajat, melakukan qiyamul lail kepada Rabbmu. Maka kemudian Nabi SAW ketika berdiri qiyamul lail, beliau menangis, meneteskan air mata. Ketika beliau duduk sujud, kemudian beliau menangis, meneteskan air mata. Dan terus demikian hingga Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu menemui beliau dan kemudian mengingatkan, as-shalah ya Rasulullah, telah tiba waktu salat subuh wahai Rasulullah. Kemudian ketika Bilal bin Rabah melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan berlinang air mata, maka Bilal bin Rabah bertanya, ya Rasulullah, tabaki wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Mengapa engkau menangis? Padahal engkau telah diampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan apa yang telah datang, apa yang akan datang. Maka jawaban Nabi Muhammad SAW, ya Bilal, wahai Bilal, afala akuna abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan melaksanakan qiyamul lail? Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Maka qiyamul lail adalah di antara amalan ketaatan yang kita jaga sebagai wujud kesyukuran kita pada hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Kita jadikan qiyamul lail di antara amalan-amalan yang kita terus rutinkan menjadi kebiasaan-kebiasaan kita selepas bulan Ramadan ini. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya di antara ketaatan yang senantiasa kita jaga selepas Ramadan ini adalah kita menjaga interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Nabi SAW sebagai hamba yang telah diampuni Allah SWT, yang telah ditempatkan di surga Allah SWT. Namun di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW begitu giat melakukan ibadah di bulan Ramadan. Mengapa demikian? Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, di antaranya karena dua sebab. Yang pertama karena bertemunya Nabi SAW dengan Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan yang kedua karena beliau berinteraksi dengan Al-Quran. Beliau membaca Al-Quran, beliau mentadabburi Al-Quran, beliau mempelajari Al-Quran. Sehingga dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya orang-orang yang terus menjaga interaksi dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan baginya untuk terus melakukan kebaikan dan ketaatan. Bagaimana dampak daripada Al-Quran memuliakan seseorang? Bagaimana dampak dari Al-Quran mendatangkan kebaikan yang tidak pernah ada kerugian di dalamnya? Allah SWT firmankan dalam surat Fatir ayat ke-29, innal ladzina yatluna kitaballah, sungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, mendirikan shalah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, menginfakkan apa yang kami rizkikan pada mereka dengan keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, sesungguhnya mereka akan mendapatkan dan mengharapkan perniagaan yang tidak pernah ada kerugian di dalamnya, perniagaan yang terus mendatangkan keuntungan selama kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Allah SWT berikan ketenangan kepada kita, menjadi obat bagi kita, bagi hati kita, bagi tubuh kita, dan menjadi pedoman dan penerang jalan kehidupan kita. Maka jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, senantiasa kita jadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ada di dekat kita. Senantiasa jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Senantiasa kita mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran. Maka Allah SWT akan berikan keuntungan yang tidak pernah ada kerugian dan penyesalan di dalamnya. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dari ketaatan yang senantiasa kita jaga selepas Ramadan ini sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita senantiasa menjaga mas'uliyah, menjaga tanggung jawab yang baik kita terhadap keluarga kita. Bagaimana ketika kita melewati bulan Ramadan, melewati hari-hari berpuasa,
Kita awali puasa kita dengan bercengkrama dengan keluarga. Bagaimana para ibu-ibu menyiapkan santap sahur. Bagaimana kemudian ayah membangunkan anaknya. Bagaimana kemudian anak mengikuti sahur bersama dengan keluarga. Tidakkah di dalamnya terdapat interaksi yang baik di dalam keluarga? Tidakkah di dalam terhadap tanggung jawab yang baik terhadap keluarga? Maka kita lanjutkan mas'uliyah khairiyah, tanggung jawab yang baik terhadap keluarga kita. Kita terus jaga keluarga kita. Kita terus arahkan keluarga kita di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi SAW pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram, mendatangi para sahabat lalu bertanya, barang siapa yang pagi hari dalam keadaan berbuka, maka sisa harinya hendaknya berpuasa. Dan barang siapa yang di pagi hari sudah berpuasa, maka genapkan sampai akhir petang, sampai akhir hari, sampai terbenam matahari untuk tetap berpuasa. Ada seorang sahabiah yang meriwayatkan, yang bernama Rubai' binti Muawid mengatakan, maka kami berpuasa dan kami mengajak keluarga kami berpuasa. Maka kami ajak keluarga kami menuju masjid. Kami siapkan kepada anak-anak kami mainan yang terbuat dari kapas. Apabila anak-anak kami merajuk dan menangis, kami berikan kapas kepadanya agar bisa melewati puasa di hari tersebut dengan baik hingga waktu berbuka tiba. Maka jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kita jaga keluarga kita. Kita senantiasa lanjutkan ketaatan-ketaatan terhadap keluarga kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Kita lihat bagaimana Nabi SAW telah ajarkan kepada kita. Ketika 10 terakhir Ramadan, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi SAW mengencangkan ikat pinggang beliau, lalu menghidupkan malam beliau. Dan tidak sampai di situ, tapi Nabi SAW Nabi SAW bangunkan keluarga beliau, bangunkan istri beliau sebagai bentuk tanggung jawab yang baik terhadap keluarga. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya di dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang orang tua untuk senantiasa mengajak keluarganya, mengajak anak-anaknya menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, maka senantiasa kita jaga mas'uliyah khairiyah terhadap keluarga kita selepas bulan Ramadan ini, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur pada Allah, sebagai orang-orang yang betul-betul bersyukur pada Allah atas kebahagiaan di hari ini. Tidak cukup apabila kita merasa sudah solih terhadap diri kita sendiri saja. Apabila seorang ayah, seorang suami merasa sudah cukup dengan dirinya yang solih, atau istri yang sudah cukup dengan istri yang solih sebagai istri dan ibu yang solih, maka tidak cukup. Kita ingat bagaimana Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah, peliharalah diri kalian dan juga keluarga kalian. Tidak batas, tidak sampai pada diri kita saja, tapi terhadap keluarga kita. Dari apa? Minan naru ahlikum nara, daripada api neraka. Maka jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, semoga ketaatan kita mengarahkan dan juga mendidik dan juga bertanggung jawab yang baik terhadap keluarga kita lanjutkan selepas bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, di antara ketaatan yang senantiasa kita jaga adalah amaliyah, amalan kita bersedekah, berbagi ketika kita berada di bulan Ramadan. Bagaimana ketika kita bulan Ramadan kita berbagi kepada sesama? Bagaimana bahkan di akhir bulan Ramadan kita diwajibkan untuk membayar zakat fitri, mengeluarkan sebagian harta kita sebagai bentuk berbagi terhadap sesama. Maka kita lanjutkan amaliyah sedekah kita selepas bulan Ramadan ini. Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, selesai dari salat Idul Fitri, beliau bersabda kepada para sahabatnya, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Nabi SAW dengan khusus memberikan pesan bersedekah kepada para sahabatnya di hari yang fitri ini, sebagai bentuk agar para sahabat terbiasa untuk berbagi, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, tapi menjadikan akhirat daripada tujuan-tujuan utamanya, menjadikan setiap harta yang telah dimilikinya di dunia ini menjadi pemberat timbangan kelak yaumil akhirat. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang lain yang menjelaskan balasan bagi orang-orang bersedekah. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatih hatta yuqda bainan nas. Setiap manusia akan berada di bawah naungan dari sedekahnya yang telah dilakukan di dunia pada yaumil mahsyar, pada hari dikumpulkan, hatta yuqda bainan nas, sehingga diputuskan perkara-perkara di setiap manusia. Kita bayangkan saat ini kita berkumpul di bawah langit, bagaimana nanti ketika di mahsyar kita dikumpulkan seluruhnya, kita didekatkan dengan matahari, bercucuran keringat kita, dan kemudian ada yang menolong kita, di antaranya adalah amalan dari sedekah yang kita lakukan. Maka mudah-mudahan kita jaga ketaatan bersedekah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan,
agar menjadi hamba-hamba Allah SWT yang bersyukur di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari yang fitri ini, di antara pesan yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW secara khusus juga kepada kaum wanita, kepada para akhwat, kepada para ummahat. Nabi SAW berkata kepada para sahabiat pada saat itu, ya ma'asyiral nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, banyak-banyaklah bersedekah. Wa aktirna minal istighfar, dan perbanyaklah untuk beristighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara min ahli nar. Karena sesungguhnya aku melihat di antara banyaknya penduduk api neraka, atau paling banyak dari penduduk neraka nanti adalah dari kaum wanita. Mendengar pernyataan Nabi SAW, seorang sahabiah berkata, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami menjadi orang-orang yang banyak menghuni api neraka? Maka Nabi SAW bersabda, tuktirnal la'na wa takfurnal ashir, karena kalian banyak melakukan laknat, banyak melakukan dosa-dosa lisan, wa takfurnal ashir, dan banyak mengkufuri kebaikan-kebaikan suami. Maka jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, para akhwat, para ummahat, senantiasa kita lindungi diri kita dari api neraka dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak istighfar, dan kita jauhi perbuatan-perbuatan yang menyerumuskan kita ke dalam api neraka. Kita jaga lisan kita, dan kita terus bersyukur pada suami kita atas pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita lihat bagaimana Nabi SAW juga sebutkan di antara perkara yang bisa menyebabkan kaum wanita masuk ke dalam surga Allah SWT. Nabi SAW bersabda, idza shalatil mar'ah khamsaha, apabila seorang wanita telah menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan menjaga puasa bulan Ramadan, wa hasanat farjaha, dan menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya, qila laha, maka dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah ke dalam surga Allah SWT dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Allahu Akbar walillahil hamd. Barakallahu fikum fil azim wa nafa'ani wa ikum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Alhamdulillahil azimul ihsan wa asrul fadli wal judi wal imtinan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, maka seluruhnya adalah tanggung jawab kita. Masing-masing dari kita akan dimintai pertanggungjawabannya atas amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadits qudsi, ya ibadi, innama hiya a'malukum, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu adalah semua amalan-amalan kalian. Uhsiha lakum tsumma uwaffikum ilaiha, aku akan hitung semua amalan yang kalian lakukan, dan aku akan tepati balas setiap amalan-amalan yang telah kalian lakukan. Maka ketika kita telah melewati bulan Ramadan, kita menitipkan pada bulan Ramadan amalan-amalan yang akan memberatkan kita, memberatkan timbangan pahala kita. Dan juga sebaliknya, kita telah titipkan di bulan Ramadan amalan-amalan yang akan menjatuhkan kita pada yaumul qiyamah, karena kita lalai di bulan Ramadan tersebut. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah SWT lanjutkan dalam hadits qudsi tersebut, faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapati telah menitipkan amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan ketaatan-ketaatan tersebut hingga terus selepas Ramadan dan sampai berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Waman wajada ghairu dzalik, namun sebaliknya, siapa yang mendapati selain itu, siapa yang mendapati amalan-amalan yang kurang di bulan Ramadan, banyak kekhilafan, kealpaan, kelalaian di bulan Ramadan, fala yalumanna ila nafsah, tidak ada yang dapat dia salahkan melainkan kecuali hanya dirinya sendiri. Maka di kesempatan ini Allah berikan pada kita semua usia, Allah berikan pada kita semua kesempatan, Allah SWT berikan pada kita semua kesehatan. Maka mudah-mudahan kita gunakan kesempatan ini untuk terus meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ketaatan kita di hari yang fitri ini. Tidak hanya kita memakai pakaian-pakaian yang baru, kita menyiapkan sesuatu yang terbaik, hidangan yang terbaik, tempat yang terbaik, tapi yang paling utama adalah terus kita tingkatkan ketaatan kita. Al-Imam Ibnu Rajab alhamdulillah ta'ala menyebutkan dalam kitab beliau, laisal Eid man labisal jadid, bukanlah hari Eid diperuntukkan bagi hanya orang yang memakai pakaian yang baru,
Wa innamal 'id man ta'atuhu tazid. Tetapi hari Id diperuntukkan bagi siapa yang terus meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di akhir hayatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada akhirnya, pada khutbah Idul Fitri ini, marilah kita tundukkan hati kita. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang terbaik. Doa untuk diri kita agar Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa, agar Allah SWT jadikan kita hamba-hamba Allah yang soleh, solihah, hamba-hamba Allah SWT yang senantiasa istiqomah dan senantiasa menjadikan setiap kesempatan usia dan nikmat kesempatannya untuk terus meningkatkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan untuk keluarga kita agar Allah SWT jadikan keluarga kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita doakan keluarga kita agar menjadi keluarga yang sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Kita doakan pada guru kita, semoga Allah SWT berkahi setiap ilmu yang disampaikan pada guru-guru kita. Kita doakan kepada negeri kita, semoga Allah SWT senantiasa jadikan negeri kita negeri yang makmur, menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang senantiasa diberikan pemimpin-pemimpin yang taat dan soleh, yang adil kepada rakyatnya. Dan kita doakan kepada kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, agar Allah SWT senantiasa menjaga dan menolong mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati wan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qawlin aw amal. Allahumma taqabbal a'malana shalihah fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana shalihah fi Ramadan ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal a'malana shalihah fi Ramadan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana wa ismata amrina wa aslih lana dunana fi ma'ashuna wa aslih lana akhiratana ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan fil khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal.